尊敬的各位点传师、各位坛主、各位幸福的家人，大家好. Selamat datang kepada semua peserta pelatihan komputer online untuk biarawan-biarati secara nasional. Kali ini kita akan membahas materi membuat dan menggunakan email bersama dengan kawan bumi dan lembaga digital informatika Mapan Bumi. Hari ini saya mengharapkan kepada semua peserta dalam keadaan sehat dan selalu bahagia selalu. Semoga kita semua diberkati oleh Lamu Milopo semuanya dalam keadaan bahagia, sehingga kita bisa belajar dengan materi yang luar biasa ini. Jadi kewesimudajaren, kita akan masuk materi ini. Semoga setelah belajar materi ini, kewesimudajaren bisa membuat email dan menggunakan email, sehingga bisa seandainya kalau ada tugas, bisa mengirimkan tugasnya melalui email. Ya. Terus di dalam nanti kita menggunakan email, kewesimudajaren, pertama kita harus membuka browser. Jadi membuka browser kewesimudajaren bisa melalui yang namanya, kalau misalnya ada Chrome ya, seperti yang ini ya, Chrome, atau misalnya Mozilla, boleh ya. Jadi Hosiere sudah membuka duluan supaya bisa lebih cepat lagi ya. Jadi sekarang kewesimudajaren, tengok ini ada logonya, di sini ada yang namanya Chrome atau Mozilla ya, boleh aja. Nah, setelah kita buka, ini adalah tampilannya ya, kewesimudajaren. Ini ada tampilan daripada Google Chrome. Yang penting di sini ada namanya browsernya itu Google. Ya, kebanyakan secara dunia orang mencari informasi itu semuanya dari Google. Nah, dari Google kita mau mencari apa saja boleh. Ya, tapi ingat kewesimudajaren, setiap website di Google semuanya ini ada yang benar, ada yang hanya memfitnah atau segala macam. Jadi kita mencari searching ya, misalnya mencari bahan di Google harus hati-hati. Misalnya contohnya Hosie Kusi mencari misalnya contohnya bahan Buddha Maitreya. Ya. Nah, di sini setelah kita ketik Buddha Maitreya, maka semua website di sini akan muncul. Nah, ini siapa saja boleh menulis artikel website daripada Buddha Maitreya. Tetapi kebenaran dari berita ini kita harus hati-hati. Jadi kita sebagai pengguna internet harus bijaksana menggunakannya. Ya, jadi semuanya ini enggak semuanya, artinya semuanya bukan benar. Tapi kita harus hati-hati menyeleksinya dan harus bijaksana. Oke? Itu sekilas tentang info bagaimana kita menggunakan browsernya. Jadi kita tinggal ketik aja, misalnya kita mau ketik apa saja boleh di sini ya. Kita mau cari bahan apa saja di Google semuanya ada. Ya, terus kalau misalnya simudajaren, kalau misalnya kita mau cari Google Translate juga ada. Google, misalnya kita ketik aja Google Translate. Nah, ini semuanya akan muncul. Kita tinggal klik aja ya, ini mouse-nya ya, Google Translate. Nah, maka Google Translate ini semuanya udah lengkap. Kewesimudajaren, dia mau dari Inggris atau ke Indonesia, atau Mandarin ke Indonesia, semuanya bisa. Ya, jadi kalau kita nggak tahu, misalnya kita nggak tahu bahasa Inggris ya, misalnya kita orang Indonesia, kita mau tahu bahasa Inggris, misalnya kita ketik aja, saya mau pergi ke pasar. Nah, jadi Inggrisnya otomatis akan muncul. Jadi semuanya serba instan ya. Jadi kalau misalnya kalau kita menggunakan bahasa, apa saja bahasa di Google semuanya pasti bisa. Kita nggak bisa Mandarin, kita bisa suruh terjemahkan. Kita nggak tahu Inggris, kita bisa suruh terjemahkan. Jadi gampang sekali ya, kewesimudajaren. Oke, untuk kita masuk lagi ke intinya adalah bagaimana kita membuat email. Tadi hanya sekilas ya, kita hanya cari membuat browser, membuat Google Translate. Saya harap semua kewesimudajaren sudah bisa tahu menggunakannya. Kalau mau bertanya lagi nanti bisa ya di
kelasnya masing-masing, tanya sama gurunya. Ya, oke. Jadi cara membuat email ya bagi simple children, kalau misalnya belum ada email, kita sekarang cara membuat email ya. Cara membuat email bagaimana? Kita pergi aja di Google, nanti kita ketik aja sign up. Ya, sign up Gmail. Kita membuat emailnya kebanyakan di Gmail ya. Orang biasanya membuatnya di Gmail ya. Nah, ini sign up Gmail. Jadi ke simple children, ketik aja ini. Nah, kemudian enter. Nah, setelah ini, maka pilih aja yang pertama, create your Google account. Ya, jadi kalau sign in itu artinya sudah pernah buat. Tapi sekarang kalau kita mau bikin yang baru, kita pilih aja create your Google account. Itu kalau bahasa Inggris. Tapi juga ada yang keluarnya bahasa Indonesia, yaitu membuat akun Google account. Itu sama aja ya. Oke, tinggal udah diklik. Itu semuanya mouse-nya pakai yang kiri ya, diklik semuanya pakai mouse yang kiri ya, tulis simple children. Nah, dari sini ini akan ditanyakan first name, last name. Misalnya kita ditanya nama depan sama nama belakang. Kalau misalnya saya punya satu nama, misalnya Andi, belakangnya nggak ada, ya nggak apa-apa. Berarti depannya Andi, di belakangnya juga Andi. Ya, double aja ya. Jadi ini nggak boleh kosong. Ya, misalnya Hosie akan membuat misalnya di sini kawan bumi. Di sini belakangnya kita taruh have misalnya gitu ya, bisa nggak ya? Kita coba. Jadi di username-nya kita misalnya kawan bumi. Have. Bisa nggak? Nanti kita tengok aja. Kalau dia bisa, pasti dia tulis bisa. Kalau nggak bisa, nah ini passwordnya terserah. Kita mau passwordnya terserah kita. Tapi yang penting harus diingat, ya harus diingat. Misalnya nanti Hosia terserah ya, mau passwordnya apa. Yang penting dia harus 8 karakter, ya 8 karakter. Ada huruf, ada angka, ya. Nah, misalnya Hosia Sukati aja. Nah, ini confirm-nya itu mesti sama ya, mesti sama. Nah, jadi kalau kita misalnya nggak tahu melihat ini apa tulisannya, kita bisa lihat dari sini. Nah, misalnya ini, misalnya Hosia ini Papindo 01. Ya, misalnya ini depannya ini huruf besar, di belakangnya ada angka. Itu lebih gampang ya simbolnya ya. Oke, kalau ini semua udah oke, you can use a little ya. Jadi kalau misalnya ke simple children, kalau kita misalnya belajar komputer, kalau kita punya dasar bahasa Inggris, itu lebih gampang ya. Jadi kita bisa sambil melihat bahasa Inggrisnya tahu ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman kalau nggak bisa nanti kita next saja ya. Kalau misalnya udah di sini, nanti kalau misalnya dia nggak bisa username pasti dia tulis nggak bisa namanya ya, nggak apa-apa. Ya, kalau nanti nggak bisa, nanti tanya aja di gurunya di kelas. Pasti bisa diterangkan. Ya, oke, kalau ini udah siap, kita coba next saja. Nah, setelah ini berarti udah bisa, kawan bumi. Ya, kawan bumi have berarti masih belum ada dipakai orang. Seandainya kalau misalnya namanya ini udah pernah dipakai orang, maka dia akan tulis warna merah, tidak bisa menggunakan nama ini. Maka kita pakai nama yang lain, boleh ya. Nah, kemudian ini dia mau tanya nomor handphone kita. Jadi siapkan nomor handphone kita. Jadi nomor handphone ini usahakan jangan tukar-tukar. Kalau ini nomor handphone ini kita daftar, usahakan memang nomor yang aslinya ya. Nah, ini Indonesia, kita masukkan. Kita tuliskan nomor handphone kita ke simple children. Jadi ingat, nomor handphonenya mesti aktif ya. Nanti dia akan kirimkan kodenya, kode untuk verifikasinya ya ke simple children. Nah, ini nomor handphone anak saya. Nah, recovery artinya kalau recovery ini artinya kalau misalnya seandainya kalau ada kerusakan, dia mau kirim email alternatifnya, boleh ya. Ini Hosie email alternatif. Ini isi atau tidak isi tidak masalah ya. Kalau misalnya tidak ada email alternatif nggak apa-apa, dikosongkan tuh nggak apa-apa ya. Nah, kemudian isi kelahiran kita. Nah, ini untuk tanggal lahir ini juga terserah kita. Kita mau yang jujur atau mau kayak mana. Yang penting
Ingat, tahunnya mesti 18 tahun ke atas. Kalau misalnya dia masih ke bawah 18 tahun, berarti kita mesti ada di bawah pengawasan orang tua. Jadi ingat, tahunnya itu yang nggak masalah, kita mau tahun berapa. Yang penting ingat, 18 tahun ke atas. Ini terserah, ini Jose punya, bukan tanggal lahir yang asli. Tapi Jose memang sudah, artinya sudah persiapkan. Yang penting kita jangan kalau misalnya nggak mau asli nggak apa-apa, nggak usah dipromokan ke misalnya ke internet, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu sendiri aja, oh kayak gini ya nama apanya. Gendernya itu artinya laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya ya. Kalau kita misalnya laki-laki, male. Kalau dia perempuan, female. Nah, makanya bahasa Inggrisnya mesti ada dasar sedikit-sedikit ya. Jadi kalau kita misalnya laki-laki ya male. Oke, setelah semua diisi, udah yakin lengkap, kita pilih next. Ya, kita pilih next. Nah, ini seandainya kalau keluar ini, kalau dia mau simpan boleh. Kalau kita simpan berarti kalau kita misalnya laptopnya ini kepunyaan kita, kita simpan. Jadi kalau misalnya kita ketik kawan bumi aja, kita masuk email dia langsung tersimpan. Tapi kalau seandainya laptop ini bukan kepunyaan kita nggak usah simpan. Nanti kalau misalnya digunakan oleh teman, jadi gawat. Jadi otomatis pastikan komputer atau laptopnya itu kepunyaan Anda atau kepunyaan siapa. Jadi kalau yang kepunyaan Anda, tekan save aja. Karena ini kan pasti dipakai oleh saya sendiri gitu ya. Oke. Nah, kemudian dia akan verifikasi nomornya ini. Kalau kita siapkan di samping, itu handphone kita ya. Jadi otomatis nanti kirimkan kodenya. Oke, kalau udah siap handphonenya, pastikan nomornya udah sama, udah yakin, baru tekan send. Nanti oke, dalam beberapa detik dia akan kirimkan kode verifikasinya untuk kita yakinkan bahwasanya ini kepunyaan handphone kita ya. Jadi pastikan nomornya jangan salah ya, kalau singkat caranya. Oke, ini tentunya udah. Nah, emailnya. Nah, kalau misalnya ada salah, jangan gitu ya. Oke, harus saya pastikan dulu ya. Harus saya lihat dulu dia apa kirimnya ini. Nah, ini kalau kodenya salah keluar kayak gini ya, bukan ini kodenya, harus saya salah juga ya melihatnya. Oke, yang ini ya. Ini semua setiap nanti misalnya seandainya kalau bisa bicara ini nomornya ini bukan nomor ini ketik ya. Ini tergantung Google-nya ini mengirim kodenya. Ini setiap handphone beda-beda ya. Jadi jangan dimasukkan kodenya ini. Ini kodenya setiap nanti handphone beda-beda ya. Jadi tunggu aja email SMS ya, SMS dari Google-nya. Kalau udah yakin ketik verify. Dan otomatis nah ini ya. Udah yakin dia bilang yes I am. Nah gitu gampang ya membuat email, gitu gampang aja, tinggal sorot ke bawah, baru diklik I agree. Nah kita tunggu aja apakah memang udah masuk. Nah, sekarang udah masuk ya, jadi ini adalah welcome kawan bumi have, berarti ini udah masuk ya, udah masuk ke sini, berarti dia udah, artinya kita udah berhasil membuat email baru ya. Jadi bagaimana kita melihatnya? Ini kita datanya ini semua kita ada. Jadi kalau emailnya kita bisa lihat dari sini ya, KYC Budayacaren. Ini adalah huruf awal K. Jadi kita klik aja sekarang. Nah, di sinilah KYC Budayacaren ini emailnya. Jadi kalau misalnya teman kita mau kirim email kita, ini dilihat emailnya. Ya. Jadi kalau kita mau kirim juga, kita emailnya ini kepunyaan kita, artinya alamat kita ya. Jadi ini sudah berhasil Jose bikin, jadi namanya adalah kawanbumihab@gmail.com. Nah itu gampang kan caranya kan. Nah jadi bagaimana kita kalau misalnya mengirim emailnya bagaimana? Nah, kita mau kirim sekarang, kita mau kirim email, misalnya kita ini udah masuk ya. Nah ini sebenarnya ini privasi mau isi semua itu lebih bagus ya isinya ya. Tapi nggak apa-apa, lain kali aja kita isi. Kita klik aja di sini, kita coba Gmail kan. Kita Gmail kan, kita tengok, nanti kita lihat tampilannya bagaimana. Sekarang kita coba mau kirim ya, misalnya kita mau kirim tugas ya,
mengirim tugas kepada gurunya atau gimana, yang penting kita harus tahu. Nah, ini adalah bentuk, ya, bentuk untuk kita mengirim surat, ya. Nah, ini tadi udah kayak gini. Tadi pertama ini kayak gini. Ini kan ada bintik-bintik ya, bintik-bintik 9. Klik sekali, tekan Gmail. Nanti dia akan munculnya Gmail ini. Ya. Kemudian kalau kita misalnya kita mau ngirim email, kita harus tahu email orang lain atau email gurunya apa. Jadi yang ini ya. Jadi kalau keluar ini artinya pertama kali kita baru pakai ya. Ini artinya Google Gmail ini lagi mempromonya itu produk dia, Google Meet. Google Meet itu seperti dia Zoom. Jadi dia lagi promo ya, tapi nggak apa-apa kalau dia nggak mau ya kita oke aja, kode aja ya. Artinya nanti kalau kita mau pakai boleh. Nah, jadi kalau kita misalnya mau kirim surat, kita mau kirim email, kita harus tahu alamat emailnya gurunya apa atau alamat email teman kita apa. Misalnya Kompos ya, kita Kompos. Nah, kita tulis tuh siapa, misalnya Jose punya, kalau dia papindo@gmail.com, maka kita harus tahu nama emailnya apa, baru bisa dikirimkan langsung ya, berapa detik langsung sampai. Misalnya subjeknya ya, tes membuat email baru. Nah, ini subjeknya, artinya judulnya ya. Nah, oke ya. Testing, oke, isinya apa, terserah kita ya. Oke, gitu aja, gampang aja, baru kita langsung send. Ya, langsung send. Kalau misalnya mau dilampirkan, misalnya data kita, kalau misalnya ada data soal kita ya, kita ketik aja di sini a text file. A text file ya, ini ya, yang ada clippingnya ini ya, diklik, maka dia akan menuju misalnya file kita apa yang mau dilampirkan. Ya, misalnya tugas kita di mana, misalnya Jose punya, kalau misalnya ada latihan, ya, misalnya Jose punya latihannya ada di sini, ya, materi pertemuan atau latihan menulis kayak mana ya, terserah ya, misalnya yang ini filenya contohnya, kita klik aja, kita open, ya, terus dia akan sertakan ya, nah dia akan sertakan filenya, ingat, simple cara. Nah, ini kalau seandainya kalau dia filenya ini udah warna biru, berarti dia udah siap di-download dan udah siap dikirim. Ya, kalau udah oke semua, yang ini attack filenya ini udah siap tadi mengirim file, kita klik tadi ulangi, Jose, ya, ini Jose tadi tekannya ya, oke. Nah, ini udah. Nah, ini kalau dia udah masuk kemari tadi, Jose ulangi, kita mau mengirim file apa terserah kita. Yang penting data kita harus betul. Misalnya mau kirim soalnya, latihannya kepada gurunya, udah dipilih, ya, udah dipilih, tinggal tekan open. Nah, hasilnya kalau keluar kayak gini, berarti udah oke. Kita tinggal send. Ya, udah send. Nanti ingat di sininya message send, artinya pesan sudah dikirim. Jadi berarti udah dikirim. Hanya dalam berapa detik itu pasti sudah terkirim kepada teman saya. Ya, teman kita semua ya. Jadi gampang sekali menggunakan dan membuat email. Ya, demikian Jose video kita kali ini dalam membuat dan menggunakan email secara gampang dan secara sederhana bersama kawan Bumi dan Lembaga Digital Informatika Mapan Bumi. Oke, semoga ilmunya ini bisa berguna dan bermanfaat. 谢谢各位辛苦的家人慈悲。